البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir kita ambil adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-31 dari surat Ali Imran juz yang ketiga, mengenai ayat al-mutaba'ah, perintah kepada kita semuanya yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan sekedar pengakuan saja, bukan sekedar ucapan, namun hendaknya diwujudkan, direalisasikan dengan perbuatan dan amalan. Itulah bukti cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti syariat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Subhanahu wa taala zatnya Maha Pengampun serta zat yang Maha Penyayang. Berikutnya barakallahu fikum, qala Allah taala, atau kemarin ada sambungan sedikit di dalam At-Tafsir Al-Muyassar, penafsiran ayat yang ke-31 kemarin. Ada sambungan sedikit yang belum terbacakan, kita ulangi, perhatikan yang punya kitabnya. Wa hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi ta'ala wa laysa muttabi'an li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haqqal ittiba'. Perhatikan baik-baik di situ. Dan ayat ini, ayat yang mulia ini adalah sebagai hukum, sebagai hakim yang menengahi, yang menghukumi siapa? Setiap orang yang dia mengaku-ngaku cinta kepada Allah Ta'ala tapi dia tidak mengikuti Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi hukumannya, na barakallahu fikum, atau mizan timbangannya adalah ayat ini. Kalau benar-benar dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ikhwani fi din, azani wasakumullah. Karena kalau sekedar cuma pengakuan saja namun tidak diwujudkan dengan barakallahu fikum perbuatan, atau tidak diwujudkan dengan amalan, maka tidak diperkenankan. Harus diwujudkan dengan amalan, perbuatan, direalisasikan dengan barakallahu fikum mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat di sini. Jadi ayat ini adalah sebagai hakim yang menghukumi setiap orang yang dia mengaku-ngaku cinta Allah akan tapi dia tidak mengikuti nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haqqal ittiba', dengan sebenar-benar pengikutan. Muti'an lahu fi amrihi wa nahyihi, dan juga tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam apa? Perintahnya dan larangannya. Padahal apa? Padahal Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Hurairah? Nah, Abdurrahman As-Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "Ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Artinya, apa saja yang aku larang dari kalian tinggalkanlah, semua ditinggalkan. Nah, barakallahu fikum, dan apa saja yang aku perintahkan dengan sebuah perintah untuk kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Ini menunjukkan bahwasannya kita semuanya diperintahkan agar senantiasa mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana itu adalah bukti cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti cintanya kita kepada Allah taala adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Fa innahu kadhibun fi da'wah hatta yutabi'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam haqqal ittiba'. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini sambungan dari yang sebelumnya semuanya. Hadil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi azza wa jalla wa laysa muttabi'an lin nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqal ittiba' muti'an lahu fi amrihi wa nahyihi fa innahu kadzibun fi da'wah. Maka sesungguhnya orang tersebut yang mengaku-ngaku tadi hanya berdusta. Dusta terhadap pengakuannya. Jadi dia cuma sekedar mengaku-ngaku saja. Karena apa? Karena banyak orang yang mengaku-ngaku. Nah, mengaku cinta Allah, cinta Rasul, memuji Allah, memuji Rasul, tapi senang dengan perkara-perkara bid'ah. Senang melakukan perkara-perkara yang bid'ah, perkara yang tidak disyariatkan, dan banyak perkara-perkara bid'ah yang barakallahu fikum yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya mengaku ucapan cinta Allah, cinta Rasul. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, bahkan sebagian mereka dibikin apa? Dibikin nyanyian, ya enggak? Nasyid atau yang semisalnya cinta Allah, cinta Rasul, tapi amalannya. Karena al-ibrah bil amal. Nah, barakallahu fikum, yang jadikan patokan, yang jadikan sandaran adalah amalannya itu, bukan semata-mata pengakuan. Nam kullun yad'i waslan bil laila wa laila la tuqir lahum bidzak. Setiap orang mengaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila, tapi Laila sendiri tidak mengakuinya. Jadi banyak orang yang mengaku cinta Allah, cinta Rasul, mengaku sunni, salafi, ahlus sunnah, tapi bagaimana praktek dan amalannya itu yang jadikan patokan. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Naam. Jadi fa innahu kadhibun fi da'wahu hatta yutabi'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam haqqal ittiba'. Maka dia dikatakan dusta di dalam pengakuannya hingga dia mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Maksudnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kita lanjutkan berikutnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-32, perhatikan yang punya kitabnya. Qul atii'ullaha war rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Fa in tawallaw, namun jika kalian berpaling atau jika mereka berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang kafir, orang-orang kufar, enggak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena na'am barakallahu fikum, kita semuanya sudah diberikan sebuah arahan dan juga na'am barakallahu fikum kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada asalnya umatnya semuanya masuk apa? Masuk ke surga. Umat-umat yang menerima dakwah Rasulullah pada asalnya masuk surga, kecuali orang-orang yang enggan. Datang dalam sebuah hadis yang sahih, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, rawahu muttafaqun alaih, rawal Bukhari ya, dengan lafaz yang ana sebutkan nanti ya. Nah, barakallahu fikum, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku pada asalnya masuk surga, kecuali orang yang enggan, yang enggak mau. Akhirnya segenap para sahabat bertanya, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang enggan itu ya Rasulullah? Masuk surga kok tidak mau, siapa orangnya? Kemudian Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku maka dia masuk surga, dan barang siapa yang dia bermaksiat kepadaku sungguh dia telah enggan masuk surga. Jadi orang-orang yang enggan masuk surga adalah orang-orang yang tidak apa?
dia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini. Qala al-mufassirun asbahumullah qul ayyuhar rasul. Katakanlah wahai Rasul, atii'ullaha bittiba'i kitabihi wa atii'ur rasul bittiba'i sunnatihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi, masyaallah. Katakanlah wahai Rasul, taatilah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala dan ikutilah dengan cara mengikuti kitabnya itu Al-Qur'an, dan taatilah Rasul dengan cara mengikuti sunnahnya baik ketika Rasulullah masih hidup maupun setelah meninggalnya. Nah, barakallahu fikum, karena Rasulullah sudah memberikan apa? Memberikan arahan. Nah, apabila melihat perselisihan yang sangat banyak setelah Rasulullah meninggal, rujukannya kepada apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Artinya, sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang masih hidup setelah aku meninggal nanti, niscaya akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Kemudian apa solusinya? Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnahnya para khulafa rasyidin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah na'am barakallahu fikum, jalannya para khulafa rasyidin di dalam mengamalkan sunnahku, bukan sunnah per individu khulafa rasyidin. Nah, karena kalau sunnah per individu yang dibawa oleh khulafa rasyidin, manakala berseberangan dengan sunnah Rasulullah, berseberangan dengan ajaran Rasulullah, maka tidak diperkenankan untuk mengikutinya. Tidak diperkenankan untuk apa? Mengikutinya. Misalkan ijtihadnya Umar bin Khattab, ijtihadnya Abu Bakar As-Siddiq, ijtihadnya Utsman bin Affan, ijtihadnya Ali bin Abi Thalib misalkan, namun berseberangan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh diikuti. Paham ya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maksudnya apa? Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, maksud thariqah, jalan. Paham ya? Jalan yang barakallahu fikum para khulafa'ir rasyidin di dalam mengamalkan sunnahku. Jadi sunnah-sunnah yang diamalkan oleh khulafa'ir rasyidin dengan catatan apa? Mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan hawa nafsu. Itu kan sahabat Ustaz. Jadi sahabat itu kalau ijtihadnya keliru kita boleh ngikutin. Berarti dia milih yang keliru. Paham ya? Kenapa enggak milih ijtihad yang benar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na barakallahu fikum, misalkan ijtihad berkaitan masalah apa? Adzan 2 kali ketika Jumat. Utsman bin Affan memang dinukilkan dalam riwayatnya seperti itu. Na barakallahu fikum, ijtihadnya adzan 2 kali ketika Jumat. Namun Rasulullah dan para sahabat yang lainnya bagaimana? Na barakallahu fikum. Naam. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bagaimana? Mereka sekali saja ikutilah apa? Yang sebaik-baik petunjuk. Wa khairul huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat baik-baik ya. Di dalam hadis tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, bukan sunnah per individunya. Tapi apa? Tapi sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang mencocoki, yang sesuai dengan sunnahku. Apa maksudnya ya? Sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, kalau cuma sekedar mengambil ijtihad para sahabat, barakallahu fikum, yang berseberangan dengan sunnah atau syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sangat disayangkan. Masalah jenggot juga saya jelaskan berkali-kali ya. Masalah jenggot, ada ijtihadnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apabila sudah kurang lebihnya itu genggam, maka boleh dirapikan, boleh dipotong. Itu ijtihad yang keliru. Kenapa tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang Rasulullah adalah apa? Pedoman, panutan, tauladanan, itu istilahnya. Ikutilah yang sebaik-baik petunjuk. Jangan cuman alasannya apa? Itu kan sahabat, ijtihad sahabat. Naam, ijtihad pun ada 2 jenis. Ijtihad yang benar, ijtihad yang keliru. Kalau orangnya cerdas, dia akan milih ijtihad yang benar. Wah, milih ijtihad yang keliru ajalah 1 pahala. Kenapa enggak milih 2 pahala? Kan gitu caranya ya. Nallahul musta'an. Nasallaha as-salamatu wal afiyah. Kita lihat di sini. Naam, fa inhum a'radu 'anka, jika mereka diperintahkan untuk mengikuti kok malah berpaling darimu, perhatikan, wa asarru 'ala ma hum 'alaih, dan justru mereka terus-menerus di atas barakallahu fikum, apa yang mereka berada di atasnya. Berupa kekufuran dan kesesatan, falaisu ahlan li mahabbatillah, maka mereka bukan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kecintaan
Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, apa kuncinya? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalilnya sudah kita lewati yang sebelum ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Syahidnya itu. Yuhibbukumullah. Nah, katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Niscaya Allah taala akan mencintai kalian. Ini sumbernya. Inilah caranya agar kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang kafir. Allahul musta'an. Kita na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Ambil satu lagi. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, "Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin." Istafa maknanya ikhtara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Adam alaihissalam dan juga memilih Nabi Nuh alaihissalam dan keluarga Ibrahim dan juga keluarga Imran, wa ja'alahum afdala ahli zamanihim. Maksudnya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka-mereka itu adalah apa? Adalah orang-orang atau keluarga yang bisa dikatakan paling afdal zamannya. Nah, keluarga Imran, barakallahu fi keluarga Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Ismail, ya enggak? Sarah, na'am barakallahu fikum, kemudian Hajar, na'am barakallahu fikum. Itu semuanya na'am Allah Subhanahu wa taala yang memilihnya. Nabi Adam alaihissalam adalah apa? Abul Bashar, bapaknya manusia semuanya. Naam, namun rasul yang pertama kali diutus untuk penduduk muka bumi ini siapa? Siapa? Rasul yang pertama kali diutus untuk penduduk bumi ini siapa? Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam? Yang pertama Nabi Adam. Bukan rasul ya. Nam innahu kana nabiyyan wa lam yakun rasulan. Bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah nabi dan bukan rasul. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis mengenai hadis syafaat itu yang mungkin antum sering mendengarnya, ya Nuh anta awwal rasulin ila ahli al-ard. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi ini. Kenapa kok ada lafaz rasul pertama kali untuk penduduk bumi? Karena penduduk langit juga ada rasulnya. Paham ya? Jadi jangan sampai antum keliru memahaminya. Masa penduduk langit atau rasulnya? Ada. Karena rasul terbagi menjadi dua. Rasulun basyari sama rasulun malaki. Paham ya? Rasulun basyari, utusan dari kalangan manusia. Rasulun malaki, utusan dari kalangan malaikat. Mana dalilnya malaikat juga rasul? Itu diantaranya ya. Ada lagi? Sudah cukup ya? Barakallahu fikum, itu diantaranya. Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan para malaikat itu sebagai para rasul. Ada juga ya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Barakallahu fikum, syahidnya di sini apa? Ja'ilil malaikati rusulan. Itu zat yang telah menjadikan para malaikat sebagai apa? Para rasul yang mereka memiliki sayap. Ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Paham ya? Barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi malaikat juga rasul. Rasul apa gelarnya tadi? Rasulun malaki. Nabi Nuh alaihissalam rasul pertama kali untuk penduduk bumi ini digelari dengan rasul apa? Basyari. Basyari, bukan basyar itu ya. Barakallahu fikum, rasulun malaki sama rasulun basyari. Basyari itu rasul dari kalangan manusia, malaki dari kalangan malaikat. Barakallahu fikum hafizakumullah. Jarak antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh alaihissalam semula dahulu, sebelum datangnya di zaman Nabi Nuh alaihissalam, tidak ada kesyirikan. Dosa banyak, maksiat ada. Cuma untuk kesyirikan awal kali munculnya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan jarak antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh alaihissalam berapa? Berapa tahun? Berapa tahun? 10 abad berapa tahun? 1000 tahun ya, kurang lebihnya 1000 tahun. Jaraknya memang jauh sekali. Barakallahu fikum. Karena dahulu sebelum munculnya di zaman Nabi Nuh alaihissalam, kana an-nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia itu berada dalam satu agama.
mengikuti agama tauhid Ibrahim alaihissalam, mengikuti agama barakallahu fikum benar Adam alaihissalam. Namun ketika muncul di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya, orang-orang saleh yang mereka agungkan, kemudian mereka barakallahu fikum membangun bangunan di atas kuburan atau yang semisalnya, muncullah kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama kali untuk penduduk bumi ini, untuk menumpas kesyirikan. Ada disebutkan dalam surat apa? Surat Nuh itu ya. Berhala-berhalanya atau orang-orang solehnya siapa aja namanya itu? Paddan, Suwa, Ya'uq, Nasra, ya enggak? Itu di antara orang-orang soleh yang barakallahu fikum mereka agung-agungkan waktu itu. Yang jelas, ikhwani fid din azdani wa azakumullah, Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama kali untuk penduduk bumi ini. Paham ya? Dan Nabi Nuh alaihissalam termasuk ulul azmi. Ulul azmi sebutkan Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, yang nomor 1 adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muhammad sallallahu ya, itu namanya ulul azmi. Jadi ulul azmi ada berapa? Ada 5. Ulul azmi ada 5 dzir. Faham belum? Hafal enggak? Ayo nanti dihafal ya. Ulul azmi ada 5, sebutkan. Nuh alaihissalam. Ayo. Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5, dihafal ya? 5. Berapa? Hafal belum? Coba sebutkan. Nuh alaihissalam, Isa alaihissalam, Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam. Nabi kita siapa? Nabi kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 ya. Ulul azmi barakallahu fikum wa hafizakumullah. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Qala al-mufassirun sabahumullah. Innallaha tara Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran wa ja'alahum afdala ahli zamanihim. Allah Subhanahu wa taala memilih Adam alaihissalam dan Nuh alaihissalam dan ala Ibrahim, keluarga Ibrahim alaihissalam. Karena keluarga Ibrahim alaihissalam ada nabi juga. Nabi Ismail ma'ruf. Barakallahu fikum, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga perjuangan Nabi Ibrahim bagaimana? Barakallahu fikum, hingga terbentuknya apa? Barakallahu fikum, pembangunan Ka'bah di antaranya juga. Kemudian juga barakallahu fikum, munculnya air Zam-Zam, ritual-ritual yang sangat banyak sekali. Paham ya? Ritual-ritual yang sangat banyak sekali, di antaranya adalah apa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya Ismail alaihissalam. Barakallahu fikum. Kemudian ala Imran, keluarga Imran. Barakallahu fikum, nabi atau bukan Imran? Apa tapi? Rajulun saleh, lelaki saleh. Keluarganya juga keluarga yang dipilih Allah Ta'ala. Karena apa? Karena apa kok keluarganya dipilih? Karena ada apa di dalam keluarganya itu? Ada apanya? Siapa? Nabi Isa alaihissalam, apanya berarti? Cucunya. Terus adanya anaknya Imran sendiri? Maryam. Paham ya? Barakallahu fikum, Maryam alaihissalam bukan nabi tapi ya. Nabi bukan nabi, itu enggak ada yang perempuan. Jadi kalau ada ngaku-ngaku nabi perempuan sangat disayangkan. Di Indonesia ada. Mungkin antum belum pernah dengar atau sudah pernah dengar, yang jelas tidak ada ya yang benar. Nabi itu laki-laki, dan itu pun barakallahu fikum sudah ditutup oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ada yang ngaku-ngaku nabi, walaupun pengikutnya banyak, punya kitab suci sendiri katanya, jangan percaya. Barakallahu fikum, Rasulullah sudah mengatakan, barakallahu fikum, ya'ti unasun ba'di salasuna kadzabun, atas makna itu. Kullu wahidin minhum yadda'i annahu nabi. Akan datang nanti manusia-manusia setelah aku meninggal nanti 30 orang. Walaupun ini bukan pembatasan ya. Mereka semuanya pendusta, masing-masing mengaku nabi. Paham ya? Barakallahu fikum, seperti itu di antaranya Musailimah al-Kadzdzab, Musailimah al-Kadzdzab yang mengaku-ngaku nabi. Allahul musta'an. Kemudian ala Imran, keluarga Imran ini mau diberikan keutamaan ya, diberikan keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian hingga Maryam sendiri itu nanti juga mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala.
datang rezeki pun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sebuah tempat tiba-tiba ada hidangan di situ. Dalam artian posisinya yang Allah Subhanahu wa taala berikan langsung. Hingga Zakaria alaihissalam nabi bukan? Zakaria nabi bukan? Nabi Zakaria nabi ya? Nabi bukan? Nabi bukan? Nabi ya? Ya nabi barakallahu fikum kaget. Ada apa ini? Siapa yang mendatangkan ini? Nanti akan kita lewati ayatnya nanti. Nah, barakallahu fikum Maryam alaihissalam jawab, nah bahwasanya ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Nasallahu as-salamata wal afiyah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.